Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 zaman penting dalam sejarah umat manusia menurut perspektif Islam, dimulai dari zaman kenabian hingga akhir zaman. 1. Zaman kenabian, nubuah. Zaman ini adalah masa di mana Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Ciri, wahyu masih turun, manusia dipandu langsung oleh para nabi. Dalil, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran Surat Al-Baqarah 213, puncaknya, diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, Khatam an-Nabiin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab 40. 2. Zaman Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan kenabian khilafah, ala minhaj an-nubuwah. Ini adalah masa kepemimpinan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat terpilih, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ciri, kepemimpinan berdasarkan syura, adil, dan melanjutkan ajaran Nabi. Dalil, hadis syahih, kepemimpinan kenabian akan tetap ada di tengah kalian selama Allah menghendakinya. Lalu Allah akan mengangkatnya jika dia berkehendak. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hr. Ahmad, No. 18406. Referensi, Kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. 3. Zaman Mulkan, Adhan, kerajaan yang menggigit otoriter beragama. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul kekuasaan kerajaan Islam seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Ciri, kekuasaan diwariskan, tetapi masih menjunjung nilai-nilai Islam. Dalil, lanjutan hadis sebelumnya. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit, berpegang kuat pada ajaran, namun diwariskan. Lalu Allah akan mengangkatnya jika dia berkehendak. Hr. Ahmad. Referensi, Ibn Khaldun, Mukadimah Ibnu Katsir, Al-Bidayah. Zaman Mulkan Jabriyah, kekuasaan diktator. Masa ini ditandai dengan munculnya rezim otoriter dan kekuasaan absolut yang seringkali menindas umat Islam dan menjauh dari syariat. Ciri, kekuasaan represif, kezaliman merajalela, umat Islam tercerai-berai. Dalil, lanjutan hadis yang sama. Kemudian akan ada kerajaan diktator, pemaksaan, dan akan berlangsung selama Allah menghendakinya. Hr. Ahmad. Contoh, rezim sekuler, penjajahan, dan pemerintahan anti-Islam di berbagai belahan dunia. 5. Zaman Khilafah, ala minhaj an-nubuwah kedua, kebangkitan Islam di akhir zaman. Ini adalah masa kebangkitan Islam kembali sebelum hari kiamat, yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa As. Orang-orang YG selamat imannya akan berada di barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa As. Dan sebaliknya orang-orang kafir, munafik dan fasik akan ada di barisan Dajjal Naklatullah ayalihi naudzubillah summa dauzubillah. Dalam hadis YG diriwayatkan Imam Ahmad dikatakan ciri, keadilan ditegakkan, Islam menjadi rahmat, kembali pada manhaj Nabi. Dalil, lanjutan hadis, kemudian akan kembali muncul khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hr. Ahmad. Kemudian dalam hadis lain dikatakan juga, akan datang kepada kalian seorang khalifah di akhir zaman, yang memenuhi bumi dengan keadilan seperti sebelumnya dipenuhi kezaliman. Hr. Ahmad. Abu Daud. Semoga kita semua diselamatkan iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Dan andai kata kita hidup di zaman kelima ini, semoga kita berada dalam barisan YG al-Ridhe amin ya robbal alamin wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi, Nihayat al-Zaman oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Al-Fitan wa Al-Malahim oleh Nuaim bin Hamad.